Baik, salah satu doa yang apa namanya diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah yang bunyi gini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Jadi di situ Nabi mengajarkan kepada kita doa untuk berlindung ya kepada Allah dari malas, gelisah, takut, bakhil ya. Termasuk juga Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Dan dalam riwayat yang lain Bapak Ibu sekalian, Nabi itu ketika seseorang itu marah, maka Nabi mengajarkan kepada mereka untuk membaca ta'awuz khusus ya yang disebutkan dalam hadis yang saya tahu itu adalah auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim ya, auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dan Nabi katakan kalaulah kamu masih marah maka berwuduklah. Kalau masih belum wuduk belum selesai juga maka duduklah. Kalau belum duduk belum selesai juga baringlah. Kenapa? Kalau sudah ada kaidah atau perintah seperti itu, maka yakinilah bahwa pasti ada konsekuensi yang besar dari sebuah emosi ya yang ada pada diri seseorang tadi Bos sekalian. Kalau itu dipelihara terus-menerus ya. Mudah marah kan? Pertanyaan kan marah sebenarnya. Pertanyaan itu marah itu pertanyaan dari mana? Maka jawabannya ya marah itu dari syaitan ya, marah itu dari syaitan. Maka saking luar biasanya efek marah itu ya, Nabi suruh kita segera mengambil langkah-langkah untuk menjaga agar marahnya tidak membuat kerugian dalam diri kita ya. Apa penyakit-penyakit yang bisa menjadi pemicu marah tadi? Apa mungkin menjadi biang kerok, banyak, darah tinggi, ginjal juga bisa ya. Kemudian bahkan sampai kayak stroke ya juga bisa. Jadi kan sudah saya jelaskan di beberapa kajian saya bahwa saya mengutip dari kalimat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan ini saya buktikan juga bahwa ternyata semua penyakit fisik itu dimulai dari emosi yang bermasalah. Jadi kalau mudah marah apa yang harus dilakukan? Harus terapi. Caranya gimana? Ya minta sama Allah, ya Allah jika ada penyakitku ini ya, atau mungkin ada sifat marahku, mudah marahku ini dalam diriku, maka buanglah ya Allah. Bisa Anda pakai cara atau mungkin pakai tools atau perangkat ini, contoh mungkin menggunakan air zam-zam ya. Bolehkah minum air zam-zam dengan niatan kepada Allah, minta pada Allah agar menghilangkan sifat yang buruk dalam diri kita? Boleh ya. Bahkan para sahabat itu atau para salafus saleh itu minum air zam-zam untuk menghilangkan dahaga mereka ketika nanti di padang mahsyar. Nah, sampai sejauh itu mereka bisa meminta pada Allah dengan keberkahan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Jadi harus bebaskan, harus dilawan itu ya. Jangan sampai kita waliyauzubillah ya, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu justru dalam keadaan yang sedang hati tidak tenang atau marah atau gelisah ya, atau mungkin kebencian, itu sayang sekali ya. Maka kita mohon ya agar Allah jaga hati kita ini terus ditautkan kepada agama ini, kepada Allah tentunya ya, supaya hati itu tidak tergoda dengan hal-hal yang menyebabkan iman kita jadi bermasalah dan imun kita juga jadi bermasalah gara-gara suatu emosi tadi, contohnya misalkan marah tadi. Nah, yang kedua berkaitan dengan bekam ya. Bekam ini ya, pertanyaannya bagaimana bekam itu bisa meningkatkan imunitas atau imanitas ya, kalau mungkin istilah saya ya. Ya tentunya sepanjang dia meyakini dari bekam itu adalah sebuah bentuk pengobatan yang ada jaminan Allah dan disebutkan oleh Nabi SAW, maka itu akan meningkatkan keimanannya dia gitu kan. Contoh kan begini, kata Nabi SAW, sesungguhnya pengobatan yang paling utama yang kalian lakukan, inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sesungguhnya pengobatan yang paling utama, afdol itu kan utama, paling ultimate lah gitu kan, yang kalian kerjakan adalah berbekam. Kalau utama itu kan berarti keutamaannya banyak. Dari mungkin kita ditambahkan rasa cinta kita pada Allah ya, pada Rasulullah tentunya ya, kepada agama ini ya. Kemudian juga Allah memberikan keutamaan yang lain, misalkan disembuhkan. Itu Nabi SAW jelaskan juga dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, kesembuhan itu ada 3 hal. Pertama dengan bekam ya.
Syifa'u fi salasatin, syarbatil asal wa syartahtil mijam, ya minum madu, berbekam dan kay. Jadi situ disebutkan ada 3. Salah satu itu bekam. Maka ada janji Allah di sini. Janji-janji ini kita tagih ya kepada Allah dalam bentuk doa kita. Ya Allah, aku berbekam ini karena Engkau, aku berbekam ini karena ini contoh Rasulullah SAW, dan aku memohon kesembuhan darimu dari keberkahan pengobatan ini. Kau boleh? Boleh banget bos sekalian. Justru malah itu sangat baik dalam meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan imunitas kita. Apakah bekam meningkatkan imunitas? Jelas. Itu kalau Anda baca atau buka penelitian sangat banyak yang menjelaskan tentang bekam itu bisa meningkatkan imunitas dalam tubuh kita, ya, baik imunitas yang sifatnya bawaan, ya, kemudian ada atau imunitas yang sifatnya dapatan, ya, dua-duanya itu dengan bekam diaktifasi. Bahkan dalam sebuah penelitian yang saya dapatkan dari salah satu peneliti bekam ya di Indonesia ini, itu ternyata luar biasanya itu bahkan sel-sel imun ya, yang biasanya itu keluar pada saat orang itu terkena penyakit berat seperti kanker, autoimun, bahkan HIV atau HIV atau AIDS, itu ternyata dengan bekam sel imun itu juga keluar. Kan dahsyat banget. Artinya ya kayak itulah ya, kayak ada kerusuhan kecil yang datang itu misalkan Kopassus gitu gitu. Ibarat kata ada kerusuhan kecil, ada 5-10 orang mungkin di kampung yang datang itu misalkan marinir misalnya, pasukan-pasukan khasnya TNI misalnya, itulah. Itu tuh bekam tuh kayak begitu. Jadi ketika seseorang itu dibekam, subhanallah ya, yang terjadi itu adalah pasukan-pasukan khusus imun itu dikeluarkan semua dari proses atau mekanisme yang terjadi pada bekam tadi. Masya Allah. Makanya salah satu hadis ya yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ketika beliau SAW Isra Mi'raj ya, dan beliau melewati sekumpulan para malaikat, saat itu malaikat-malaikat tadi tidaklah berkata atau berpesan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan pada umatnya, ya Muhammad mur ummatika bil hijamah, ya Muhammad perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Jadi ada semacam ya kalau malaikat ngomong berarti kan yang ngomong Allah gitu loh. Arti seperti perintah Allah untuk berbekam kepada kita semua, yang Nabi dalam sebuah riwayat hadis yang lain menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 pada bulan Islam ya, itu akan menghilangkan penyakit. Masya Allah kan, luar biasa kan efeknya. Saya kira mungkin itu.